Saya serahkan kepada Bapak. Siapkan hatiku, firman-Mu, katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, hati kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Seberapa kami yang hadir, kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Karena itu Tuhan, berfirmanlah saat ini. Biarlah Engkau Tuhan sendiri yang beracara saat ini. Roh-Mu yang kudus beracara, memberkati kami dengan firman yang betul-betul firman, bukan kemampuan manusia berpikir, bukan olah pikir manusia secara pribadi, tapi benar-benar firman yang keluar dari mulut Allah. Pakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagi kami semua Tuhan, berikan kami tanah hati yang gembur, sehingga apa yang ditaburkan beroleh tempat dalam hati kami, berbuah dengan lebat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Memang 2 minggu ini kehadiran agak menurun ya, karena liburan. Jadi ada yang ke Bangkok, ada yang ke keluar kota. Jadi saya tadi pagi banyak banget minta izin tidak datang. Jadi saya sudah bisa rasakan yang akan datang itu cuma yang sedikit saja, tapi tidak mengurangi sukacita kita, karena berbicara tentang ibadah itu bukan berbicara tentang jumlah ya. Banyak penyembahan berhala di sana, jumlahnya lebih banyak, betul? Tetapi kita walaupun sedikit, tapi kalau sungguh-sungguh itu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Kalau sudah dapat saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ini kalau di dalam terjemahan AMB 2 Korintus 4:16 bunyinya begini. Tagal itu kami tiada hati kecil, tetapi meskipun manusia kami yang sebelah di luar jadi binasa, begitu juga yang sebelah di dalam itu dibaharui dari hari datang kepada hari. Dan kalau lihat dalam terjemahan Klinkerbord di tahun 1863, di sana dikatakan begini, maka sebab itu tiada kita tawar hati, karena meski orang kita yang di sebelah luar itu dirusakkan, akan tetapi orang yang di sebelah dalam itu dibaharui pada saben-saben hari.
Kalau kita lihat dari bacaan kita tadi ini, Paulus mau menggambarkan bahwa manusia itu sebenarnya, saudara dan saya itu ada dua. Satu yang sebelah luar, yang satu sebelah dalam. Yang sebelah luar namanya manusia lahiriah, yang sebelah dalam namanya manusia batiniah. Kemudian kalau dalam bahasa aslinya, yang sebelah luar ini namanya exoanthropos. Yang di dalam itu namanya esoanthropos. Saya ulangi. Yang di dalam namanya esoanthropos, yang di luar namanya exo. Yang di luar salah itu ya, salah ya. Saya minta maaf, itu ada salah ketik. Jadi yang luar itu namanya exoanthropos, yang di dalam namanya esoanthropos. Yang di luar itu kelihatan, yang di dalam tidak kelihatan. Yang di luar itu fana, yang di dalam kekal. Maksudnya fana apa? Karena waktu Allah menciptakan manusia, Dia ambilnya tanah liat. Tanah itu dalam bahasa Ibraninya itu adamah. Jadi Adam itu berasal dari kata adamah yang artinya tanah. Ya. Adam itu berasal dari kata adamah yang artinya tanah. Dibuatnya lah semacam patung manusia, kemudian dihembuskan napas hidup. Jadi tubuh atau manusia exo tadi, ya, exoanthropos tadi yang sebelah luar itu sifatnya fana. Apalagi setelah kita jatuh dalam dosa. Adam jatuh dalam dosa, ingat? Ya. Ketika Adam jatuh dalam dosa, apa? Apakah Adam yang dikutuk? Ini sudah dipelajari di Wuling lalu. Siapa yang dikutuk? Tanah. Terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah adamah karena engkau. Karena tubuh kita ini adalah adamah, makanya jangan heran tubuh kita ini akan merosot dari hari ke hari meskipun kita kencengi dengan benang model apapun. Mungkin kita kencengi, kita tarik kemari sampai pusarnya pindah sini. Tetap saja namanya manusia exo itu akan mengalami kelemahan, penuaan, karena memang dia itu sifatnya fana. Tetapi manusia yang di dalam esoanthropos itu, meskipun kita sudah tua, tambah rambut kita sudah putih, banyak keriput kanan kiri seperti yang dialami oleh Paulus, dia bisa mengalami pembaharuan dari hari ke hari. Ini manusia exoanthropos, ya, esoanthropos itu kekal. Mau dia mau percaya, mau tidak, mau Kristen, mau tidak, itu kekal. Artinya kekal itu dalam arti sampai di sana pun ketika tubuh ini sudah menjadi tanah kembali, dia tetap ada. Cuma nanti tempatnya beda, di nerakakah atau di surga. Exoanthropos atau manusia lahiriah itu hanya casing. Tetapi yang di dalam itu yang hakikat sebenarnya. Jadi kalau bilang Pak Ketut itu yang mana, apakah yang ini? Iya, ini casingnya. Tetapi yang asli itu ada di dalam. Yang asli itulah yang disebut dengan esoanthropos. Inilah yang asli, yang batiniah, bukan yang luar ini. Karena begitu saya mati, semua akan menjadi tanah, kembali menjadi tanah. Casingnya. Jadi hakikat manusia yang asli itu yang di dalam, bukan yang di luar. Exoanthropos itu sering disebut dengan tubuh atau fisik. Sedangkan esoanthropos atau manusia batiniah itu sering disebut dengan roh atau hati atau bagian yang rohani.
Jadi Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, makanya pada kesempatan kali ini setelah kita mengerti tentang manusia itu sebenarnya yang asli itu yang di dalam, esoantropos bukan exoantroposnya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan baik. Bahkan di dalam kitab Amsal dikatakan kita disuruh menjaga dengan baik hati atau esoantropos itu. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, manusia itu bukanlah tubuh yang mempunyai jiwa. Saya ulangi, manusia itu bukanlah tubuh yang mempunyai jiwa, tetapi jiwa yang bertubuh. Manusia itu bukanlah manusia lahiriah yang punya manusia batiniah, tetapi manusia batiniah yang mempunyai tubuh lahiriah. Bisa nangkap ya? Jadi seperti itu hakikat sebenarnya. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar satu persatu. Ada 4 yang harus kita pelajari tentang esoantropos itu harus dibagaimanakan. Yang pertama, esoantropos itu perlu general check up, atau bahasa lainnya medical check up. Pemeriksaan keseluruhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kalau kita biasanya kalau sudah mulai menginjak kepala 4 mulai pergi ke dokter melakukan general check up, betul nggak? Mulai periksa, punya asam urat kagak, tekanan darahnya bagaimana, punya penyakit apa, punya kanker tidak, punya penyakit macam-macam, punya gejala stroke atau bagaimana, punya jantung atau tidak, diperiksakan ke semua. Kenapa perlu diperiksa? Karena biasanya penyakit-penyakit tertentu itu tidak terdeteksi dari awal. Nanti sudah stadium 4 baru ketahuan kalau misalnya punya penyakit kanker atau punya gejala penyakit jantung, itu nanti ketahuan sudah belakangan setelah terlambat. Makanya manusia batiniah itu ternyata semacam itu. Makanya tidak heran kemudian pemazmur bilang begini, Mazmur 26 ayat 2. Ya, saya buka. Mazmur 26 ayat 2. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Kata selidikilah batinku, itu maksudnya selidikilah manusia batiniahku. Selidikilah manusia batiniahku. Kemudian kalau dalam terjemahan ayat, periksalah aku. Jadi semacam kita perlu diperiksa oleh dokter di atas segala dokter. Kalau tubuh fisik kita perlu diperiksa oleh dokter, oleh ahlinya. Tetapi tubuh batiniah kita yang periksa itu cuma dokter di atas segala dokter. Dialah yang mengetahui kondisi rohani kita. Dialah yang mengetahui kondisi manusia batiniah kita. Dialah yang mengetahui kondisi hati saudara dan saya. Makanya hanya kepada Dia perlu kita periksakan, seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Periksalah hatiku, selidikilah manusia batiniahku. Ini yang diminta oleh pemazmur kepada Tuhan. Karena cuma Dia yang tahu penyakit-penyakit hati kita yang tersembunyi di dalam hati kita. Jika manusia batiniah kita sakit, cuma Tuhan yang tahu. Kita tidak banyak tahu tentang diri kita sendiri. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Kemudian dalam terjemahan PB juga dikatakan, periksalah aku. Kita seolah-olah datang pada Tuhan, Tuhan saya mau general check up, saya perlu diperiksa. Adakah penyakit-penyakit hati di dalam diri saya? Apa saja penyakit hati? Tinggi hati, panas hati, iri hati, pahit hati, masih banyak. Dan itu biasa tidak kita sadari. Kita perlu bilang sama Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, lihat manusia batinku. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu Yesus, dan seterusnya.
Ini perlu sekali Bapak. Jadi Bapak Ibu, kita melakukan general check up ini. Pertama, karena kesehatan esoantropos mempengaruhi kesehatan exoantropos. Kesehatan manusia batiniah punya pengaruh terhadap kesehatan manusia lahiriah. Makanya kedokteran selalu mengatakan bahwa pemicu utama, penyebab dari munculnya sakit penyakit dalam tubuh kita, dalam manusia lahiriah kita, itu karena manusia batiniah kita sakit. Khawatir, coba lihat. Orang yang banyak khawatir, guratan-guratan khawatirnya akan nampak pada wajah. Apalagi? Makanya dikatakan orang yang gembira mukanya berseri-seri. Jadi ada kaitan enggak antara manusia batiniah dengan manusia lahiriah? Manusia batiniah gembira. Ini wajah yang casing ini ikut berseri-seri. Artinya bahwa esoantropos sehat, exoantropos ikut sehat. Makanya perlu kita periksa supaya Tuhan beritahu kalau memang ada penyakit-penyakit hati di dalam diri kita, karena biasanya ada tapi kita tidak sadari. Yang kedua, kesehatan esoantropos itu punya dampak sehat, dampak sosial. Maksudnya begini. Coba sebelum saya jelaskan maksudnya, kita baca dulu Matius 15 ayat 11 dan lompat kepada ayat 17 dan 18. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari mana? Hati. Ini kalau bahasa lain, kalau dalam konsep Paulus, apa yang keluar dari manusia lahiriah itu keluar dari manusia batiniah. Bisa nangkap? Apa yang keluar di mulut manusia batiniah, tubuh kita casing ini, itu keluar dari manusia batiniah. Kemudian ayat yang 19, karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Kalau dalam terjemahan TSI lebih bagus saya. Karena dari dalam hatilah berasal dari semua pikiran jahat, termasuk pikiran untuk membunuh, berzina, berhubungan seks sebelum menikah, mencuri, berbohong, dan menjelekkan orang. Kalau dalam terjemahan VMD ya, semua hal buruk yang dilakukan orang dimulai dari dalam pikirannya. Jadi dimulai dari manusia batiniah. Pikiran yang jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, bohong, mengatakan hal-hal yang jelek kepada orang. Jadi coba lihat bahwa semua penyakit yang ada dalam esoantropos itu punya dampak sosial, punya pengaruh dalam hubungan seseorang dengan yang lain. Misalnya di situ dikatakan fitnah atau bohong. Siapa pernah dengar lagu Nela Karisma? Yo wes ben duwe bojo sing galak, yo wes ben sing ngomongane sengak. Ya. Saya tanya, sebenarnya omongan sengak itu apakah casingnya atau manusia dalamnya? Manusia batiniahnya. Makanya apa yang keluar yang sengak itu sebenarnya kondisi hati, kondisi manusia batiniah, bukan kondisi manusia lahiriah. Makanya saya tidak pernah setuju ada yang bilang dia sih memang begitu, cuma omongannya saja, nggak apa-apa kok, dia cuma omongannya saja keras tapi hatinya nggak begitu. Enggak.
Alkitab mengatakan apa yang keluar dalam kata-kata, apa yang keluar dari mulut, itu keluar dari punya dampak sosial. Jadi kalau ada orang omongannya nggak enak, gampang nyakitin hati orang lain, berarti hatinya bermasalah. Manusia batiniahnya bermasalah, perlu diperiksakan kepada Tuhan dan perlu Tuhan selesaikan. Seperti lagu mengatakan begini, ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Amin. Kita persembahkan manusia batiniah kita. Tuhan, ini loh manusia batiniah saya, penuh sakit penyakit, suka nyakiti hati orang, suka membuat orang lain tersinggung, dan macam-macam. Saya sering berpikir jelek tentang orang lain. Kita bawa pada Tuhan, perlu diperiksakan oleh Tuhan, supaya esoantropos itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat manusia di dalam, bukan manusia yang di luar. Yang kedua, esoantropos perlu asupan apa? Makanan yang sehat dan cukup. Coba kita buka firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia apa? Hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Matius 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba lihat kata saja. Itu maksudnya apa? Manusia itu hidup perlu roti, tapi bukan cuma roti atau nasi. Kita perlu roti yang lain, karena manusia itu ada dua, yang lahiriah dan yang batin. Yang lahiriah atau exoantropos itu butuh roti, butuh nasi, butuh makanan. Tetapi yang esoantropos butuh apa? Butuh juga makanan. Makanannya itu namanya apa? Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Firman Tuhan. Makanya orang yang cuma rajin makan, tetapi tidak kasih makan yang di dalam, yang di luar boleh bertumbuh, melebar ke kanan, ke samping, ke atas, ke bawah, tetapi yang di dalam kerdil, karena tidak pernah dikasih makan. Waktu berapa bulan lalu, saya ingat ada khotbah tentang 3 jemaat Korintus, dengan judul kalau tidak salah stunting rohani. Jemaat Korintus itu dibagi atas 3 dalam bahasa aslinya. Pneumatikos, manusia batiniahnya dia itu bertumbuh, manusia lahiriahnya juga bertumbuh. Ada juga yang disebut dengan pesucikos. Ini pesucikos ini adalah suatu keadaan di mana secara umur mereka itu sudah dewasa, tetapi manusia batiniahnya itu kerdil, tidak bertumbuh. Dari mana kita tahu mereka tidak bertumbuh? Ternyata mereka tidak mampu mencerna makanan dengan baik. Kalau ada orang Kristen sudah puluhan tahun jadi Kristen tapi belum mampu mencerna firman Tuhan dengan baik, ada pertanyaan, jangan-jangan manusia batiniahnya kerdil atau nggak mau bertumbuh. Di Korintus dikatakan manusia rohaniahnya, manusia pesucikos tadi cuma bisa mengecap susu, tidak mampu mencerna makanan-makanan keras. Ini minta maaf saya cerita sedikit Bapak Ibu. Saya sering jujur bergumul dengan RCC. Ini curhat ya kan.
kamu lihatnya apa? Saya kapan hari ibadah di sana sini ya, saya lihat jemaatnya bukan gereja sebelah sana saya lihat, waduh, kebaktian sampai 5-6 kali per hari, tapi full. Saya ikuti khotbahnya di YouTube setiap hari, saya bilang ya khotbahnya begitu-begitu, ringan-ringan begitu, tidak ada yang berat-berat. Tapi kenapa mereka bisa berkembang begitu pesat? Sementara kita yang konon katanya kalau di sini pengajaran, ya, sampai keluar datang kemari sudah berat bebannya, pulang ke rumah tambah berat barangkali dengar khotbah yang terlalu banyak bahasa aslinya gitu ya. Tetapi perlu diketahui juga bahwa ciri-ciri kita itu Kristen yang bertumbuh itu harus belajar lebih dalam, bukan cuma hal-hal yang luar. Kalau saudara datang ibadah, saudara diberkati, bukan cuma yang begitu. Kita perlu mengerti Alkitab lebih mendalam lagi, bukan cuma berbicara berkat-berkat materi. Ada amin saudara, tuh rame-rame tepuk tangan amin. Saya nggak ngerti sampean. Tetapi Bapak Ibu, yang jelas memang Yesus saja yang guru agung itu, yang ikut dia memang nggak banyak ya. Sebaliknya Yunus yang pengkhotbah model kayak begitu, satu kali khotbah satu kota bertobat, bahkan sampai binatang-binatang juga bertobat. Makanya saya mau katakan bahwa jumlah yang banyak tidak bisa dijadikan indikator bahwa itu benar. Ya, jumlah yang banyak tidak bisa juga jadi indikator bahwa hal itu benar. Perlu makanan rohani. Nah, makanan tadi dikatakan apa? Adalah firman. Firman yang betul-betul firman. Karena banyak orang sekarang mengajar, apalagi di YouTube, di TikTok, ya. Saya lihat itu ajarannya banyak nyeleneh-nyeleneh. Ada Kristen progresif, ada Scientology, macam-macam yang tidak sesuai dengan ajaran daripada bapak-bapak gereja. Makanya saya sering bilang, kalau gereja ingin terkenal, pendeta ingin terkenal, ajar aja ajaran yang melenceng, langsung top itu. Tapi kalau gereja itu benar, lurus-lurus, tidak neko-neko, tidak mengajarkan yang macam-macam, biasanya orang tidak tertarik. Tidak ada yang viral di situ. Nah, cara memberi makannya bagaimana? Direnungkan. Dalam bahasa aslinya itu, direnungkan itu, merenungkan itu hagah. Hagah itu bukan sekedar cuma baca. Kan banyak orang sekarang baca Alkitab, pada mulanya lewat begitu saja. Kalau begitu mah tidak bakal ngerti. Namanya merenungkan itu ya dibayangkan sambil menangis, bahkan diucapkan tuh firman berulang-ulang kali. Ini kata hagah ini sama seperti seekor singa kalau lagi makan, menikmati makanannya. Kalau singa makan makanannya, apakah dia lari? Apakah dia sibuk ke sana kemari? Ke sana dulu sambil makan ngunyah. Nggak ada singa makan seperti itu. Dia duduk santai, dia kunyah pelan, dia nikmati betul. Itu namanya merenungkan firman. Kita membaca firman nggak bisa sambil masak. Balik lagi, ke WC lagi, ke sana lagi, kemari lagi. Nggak bisa sambil lihat HP lagi, nggak bisa. Harus benar-benar fokus supaya kita benar-benar mengerti. Karena kalau kita tidak mengerti, itu artinya manusia batiniah kita tak pernah diberi makan. Makan manusia lahiriahnya aja makannya berapa kali? 3 kali. Manusia batiniahnya 1 minggu belum tentu sekali. Makanya kalau di RCC harapan saya itu jemaat itu betul-betul memiliki kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Nanti datang ke gereja itu usahakan menjadi prioritas. Nanti bukan cuma karena kita sempat, ya, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Manusia batiniah kita bertumbuh karena banyak belajar firman Tuhan.
dikasih makanan yang bergizi. Manusia batiniah bertumbuh, walaupun manusia lahiriahnya merosot seperti Paulus. Paulus bilang, meskipun manusia lahiriahku merosot, tapi manusia batiniahku bertumbuh dan selalu diperbaharui dari hari ke hari. Amin. Yang ketiga, esoantropos itu perlu dilatih atau berolahraga. Di mana ayatnya? Coba lihat 1 Timotius 4 ayat 7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah apa? Dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Coba kita lihat dalam terjemahan lain gitu supaya kita mengerti ya. Karena senam bagi tubuh, apa? Senam bagi tubuh itu sedikit sahaja gunanya, tetapi ibadat itu berguna dalam segala sesuatu, sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang ini dan yang akan datang. Itu dalam terjemahan lama. Terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari, latihlah jasmani, sedikit saja gunanya. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani, ya saya ulang, latihan jasmani itu sedikit gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan pada masa yang akan datang. Coba diteliti baik-baik kata latihan. Latihan di sana tadi ada yang menggunakan kata senam, ada yang menggunakan kata latihlah, tapi yang benar ini kata latihlah di situ atau latihan itu menggunakan kata gimnaso. Dari kata gimnaso ini muncul istilah gimnasium, yang sering orang bilang saya mau nge-gym, ya, nge-gym itu olahraga. Jadi olahraganya manusia lahiriah mungkin lari, mungkin ke tempat fitness, renang dan sebagainya, tetapi olahraganya manusia rohaninya adalah ibadah. Bisa nangkep maksud daripada Timotius? Jadi kalau engkau mempunyai dua dalam dirimu, ada yang lahiriah, ada yang di batiniah, jangan cuma rajin olahraga secara lahiriah, tapi batiniahnya jarang. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ibadah. Ibadah itu adalah cara supaya manusia rohaninya kita ada berolahraga. Kita tidak olahraga gampang apa? Lemes, sakit. Tapi kalau rajin olahraga sehat. Begitu juga manusia rohani. Manusia batiniah, esoantropos, harus sering dilatih berolahraga supaya memiliki kekuatan fisik. Kalau olahraga secara lahiriah, otot-otot imannya otot-ototnya terbentuk, tetapi kalau olahraga esoantropos melalui ibadah, otot-otot imannya, otot-otot rohaninya, otot-otot manusia rohaniahnya, manusia batiniahnya, esoantroposnya itu muncul dan keluar dan memberikan kekuatan di saat menghadapi masalah. Makanya Tuhan mengingatkan kita, misalnya dalam Ibrani 10 ayat 25, di sana kita supaya gak jemu-jemu beribadah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tuhan mengingatkan itu karena dia tahu pentingnya. Begitu juga dalam 1 Timotius 6 ayat 11, kejarlah apa? Keadilan, salah satu ibadah. Tuhan menganjurkan kita berolahraga. Manusia batiniah kita, manusia rohaniah kita, esoantropos kita disuruh berolahraga supaya kuat dan tahan banting. Nah, makanya dalam 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan apa? Sebab itu kami tidak tawar hati
meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus bilang begini, tubuh saya ini tambah tua, pendengaran saya mungkin mulai kurang bagus, penglihatan saya mulai kabur. Kalau jalan, kenapa kaki saya gemeteran? Saya tidak mampu berdiri lama. Dengan kata lain, manusia lahiriah saya mulai merosot. Tapi puji Tuhan, manusia batiniah saya semakin hari semakin kuat. Itu yang Paulus mau katakan di sini. Sampai saking kuatnya dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Paulus menderita halangan pelayanan, sakit penyakit dia alami, tetapi dia katakan itu semua penderitaan ringan. Kenapa dia bisa mengatakan itu penderitaan ringan? Karena manusia batiniahnya kuat. Bisa nanggapi? Kenapa kuat? Karena sering olahraga. Orang yang jarang ibadah tidak akan kuat menghadapi persoalan hidup di luar sana. Amin. Persoalan sekarang ini tambah kompleks. Pajak mau naik, beban hidup tambah berat, pekerjaan manusia diambil alih oleh AI. Betul? Jangan pernah berpikir ke depan itu tambah ringan, ke depan itu tambah berat, persoalan tambah banyak. Alkitab mencatat bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan seterusnya, banyak persoalan manusia. Tetapi jika manusia batiniah kita kuat, Alkitab katakan kita akan mampu mengatasi semua persoalan karena kekuatan manusia batiniah kita yang sering dilatih berolahraga dengan cara apa? Beribadat. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini? Bapak Ibu sedang olahraga. Amin. Olahraga untuk apa? Manusia batiniah. Selain itu, olahraga bisa dilakukan apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Itu juga ibadah. Roma 1 ayat 1. Kemudian apa lagi? Ibadah yang sejati adalah mengunjungi. Satu lagi. Ibadah yang sejati, yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah apa? Mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Maksudnya gini, ketika engkau menolong orang yang dalam kesusahan, engkau sedang ibadah. Dan ketika engkau sedang ibadah, engkau sedang berolahraga untuk manusia batiniahmu. Jadi ketika kita menolong orang-orang yang dalam kesusahan, ya, itu kita sedang berolahraga. Manusia batiniah kita sedang berolahraga. Karena salah satu bentuk daripada olahraga manusia batiniah adalah ibadah. Yang hadir di sini sedang berolahraga. Yang suka nolong orang susah sedang berolahraga. Dan itu akan membangun otot-otot iman mereka sehingga mampu menghadapi semua tantangan di muka bumi ini sampai mereka kembali kepada Sang Pencipta. Yang terakhir, ya cepat hari ini ya, apa-apa cepat tapi lebih ngena mungkin daripada lama-lama nggak ada yang nyantol. Yang keempat, esopantropos perlu didandani. Nah, yang pertama tadi esopantropos perlu di apa? General check up. Yang kedua, esopantropos perlu apa? Asupan makanan yang cukup dan sehat. Cukup juga sehat, ya. Artinya makanannya tuh perlu yang sehat juga. Jangan cuma dengar khotbah-khotbah yang lucu-lucu. Itu namanya snack, bukan makanan yang sehat. Ya, kita perlu betul-betul makanan yang sehat, makanan keras dalam Korintus dikatakan. Yang ketiga, perlu olahraga. Dilatih atau perlu berolahraga. Yang keempat, perlu didandani. Manusia lahiriah kita dandani.
manusia batiniah ternyata perlu didandani juga. Dia tidak boleh tidak didandani. Coba kita lihat ayatnya. 1 Petrus 3 ayat 3. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut. Zaman dulu itu ngetren ngepang-ngepang rambut, mungkin sekarang sudah tidak ya. Memakai perhiasan emas. Emas di sini, emas di sini, emas di sini, di gigi juga emas. Atau dengan mengenakan apa? Pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, apa? Manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Satu lagi tuh. Yang mana Tuhan lebih lihat? Esoantropos atau exoantropos? Esoantropos. Ini waktu Samuel milih raja, diperlihatkan semua anaknya Isai. Ternyata yang punya exoantropos gagah bagus itu Eliab. Tapi Tuhan bilang begini, jangan kamu lihat exoantroposnya, tapi lihat esoantroposnya. Jangan lihat lahiriahnya, tapi lihat batinnya. Jangan cuma lihat luarnya, lihat dalamnya. Ayatnya bilang begini, 1 Samuel 16. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang apa? Parasnya, luarnya, casingnya, atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Melihat hati. Manusia melihat exoantropos, tapi Tuhan melihat esoantropos. Jadi kalau begitu, kenapa manusia lebih menekankan penampilan lahiriah? Bukan berarti mendandani yang luar itu nggak boleh dan tidak bagus, tapi kalau cuma itu yang diprioritaskan, Tuhan mau sampaikan, Tuhan nggak peduli itu yang dia lihat yang di dalam. Segala penampilan kita persiapkan, bahkan setiap pesta kita butuh baju baru. Tetapi yang di dalam pernah nggak kita hias? Makanya di dalam Amsal 11 ayat yang ke-28 bilang begini, 22. Seperti anting-anting emas dijemur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Maksudnya begini ini ayat. Engkau jika mendandani eksomo, tapi tidak mendandani esomo, engkau mendandani manusia lahiriahmu, tidak mendandani manusia batiniahmu, sama seperti anting-anting emas dijemur babi. Coba lihat gambarnya, kayak gitu. Cantik ya? Cantik babinya ya. Seperti itu. Jadi makanya kita penting, benar-benar penting untuk apa? Ngurusi yang di luar, tapi jangan lupa yang di dalam. Manusia exoantroposmu itu perlu untuk didandani, karena itu yang dilihat Tuhan, bukan yang di luar. Nah, cara mendandani gimana? Yaitu, coba lihat ayat 1 Petrus 3:4. Tetapi kecantikanmu harus datang dari dalam, dari hatimu. Ini yang sering dibilang inner beauty. Oh, luarnya cantik tapi tidak inner beauty, bahaya. Kawin 5 bulan cerai. Karena itu inner beauty itu penting. Ya,
Hendaklah kamu mempunyai kecantikan yang tidak dapat hilang. Yang di luar ini kepala 4, kepala 5 mulai pudar, tetapi yang di dalam tidak pernah bisa Nah, ngapain kita mau paksakan yang di luar itu? Kita tidak bisa menolak tua. Hukum alam membuat kita tambah hari tambah tua, tidak bisa kita tolak. Tetapi hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mendandani manusia batiniah. Semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Sampai suatu hari di mana Tuhan berkata, aku tidak melihat manusia lahiriah, tapi aku melihat manusia batiniah. Engkau sungguh cantik. Mungkin di luar kita sudah keriput, mungkin rambut kita sudah putih semua, gigi kita sudah tanggal semua, tetapi di dalam Tuhan lihat bahwa manusia batiniah kita semakin hari semakin baru, semakin diperbaharui. Caranya gimana? Yaitu dengan apa? Berjiwa lemah lembut dan tenang. Ini bagian dari karakter, bagian dari perangai. Makanya dalam TL dikatakan begini, melainkan sifat yang baik pada hatinya, itulah perhiasan yang tiada akan binasa, yaitu apa? Perangai yang lemah lembut dan pendiam, yang besar harganya di hadirat Tuhan. Dengan kata lain, kita mendandani manusia lahiriah dengan cara apa? Pakai lipstick, skincare, sunscreen, sebelum mau ada acara didandani 3 jam, didempul di sini, pakai maskara, foundation, macam-macam, rambut lurus, yang lurus dikasih keriting. Saya tidak ngerti. Kalau zaman dulu orang suka rambutnya di tahun 80-an itu di sini dipasang apa itu? Pundar-pundar. Jadi mekrok rambutnya. Kalau zaman sekarang sukanya yang lurus gitu. Wah, memang dunia berputar-putar terus. Tak salah. Tapi penting untuk mendandani yang dalam. Karena yang dilihat Tuhan yang di dalam. Dengan perangai yang lemah lembut, karakter yang baik, perangai yang pendiam. Nah, coba lihat kata lemah lembut di situ. Itu menggunakan kata praus kembali, dan ini sudah 3 kali saya sampaikan di sini. Praus itu adalah apa? Kuda. Orang kalau mau memilih apa? Orang kalau mau memilih kuda untuk perang itu kira-kira yang dipilih kuda yang kuat atau yang lemah? Yang kuat. Tetapi menjinakkan kuda kuat itu tidak gampang. Praus itu adalah kuda yang begitu kuat, begitu tangguh tapi jinak. Itu praus. Saudara dan saya mungkin kita punya kelebihan-kelebihan yang menjadi kekuatan kita. Kita cantik, kita ganteng, pinter, IQ tinggi, tetapi ketika kita jinak di hadapan Tuhan, itu adalah praus. Itu artinya kita itu berdandan, manusia batiniah kita didandani ketika kita adalah praus. Yang kedua, tentram. Itu dikatakan di sana dalam terjemahan lama sebagai pendiam. Ini penting. Karena kebanyakan tanda orang itu kalau dia masih suka ribut, berarti belum memiliki karakter yang mencerminkan bahwa manusia batiniahnya itu didandani. Ada masalah sedikit, berkelahi, ribut, tidak bisa menahan diri. Bukti bahwa saudara dan saya, tubuh atau manusia batin yang kita didandani, bahwa muncul melalui karakter, perangai, buah-buah roh yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Manusia punya 2 manusia. Manusia lahiriah, manusia batiniah. Manusia lahiriah tadi apa namanya? Exo antropos. Yang batiniah eso
Manusia lahiriah kelihatan, manusia batiniah tidak kelihatan. Manusia lahiriah fana, manusia batiniah kekal. Tuhan melihat yang mana? Melihat yang batiniah. Karena itu perlu supaya manusia batiniah kita berkenan di hadapan Tuhan. Pertama, general cek, diperiksakan, selidiki aku ya Allah, karena banyak penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Yang kedua, perlu asupan makanan yang cukup dan sehat. Yang ketiga, apa? Olahraga dilatih. Manusia batiniah itu perlu olahraga, bukan cuma manusia lahiriah. Yang keempat, didandani. Jangan cuma berhias yang di luar ya, hias yang di dalam. Karena inilah yang disebut dengan inner